Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya takdimi, Ibu Dewi, Dr. Dewi Nusraningrum, MSI, selaku pemangku mata kuliah Efektif Project Management. Izinkan saya di sini mempresentasikan tugas akhir semester Project in the Organizational Structure. Saya Zikal Okta Syahtria dengan NIM 55122010024 dengan program studi manajemen operasional di Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Menteng, Jakarta Pusat. Baik, Ibu, izin kami mempresentasikan berbicara tentang fungsional proyek di dalam sebuah organisasi. Ada 3 sub yang melatar belakangi. Yang pertama, manajemen proyek adalah suatu proses pengelolaan dari awal hingga akhir dalam mencapai tujuan proyek yang telah ditentukan. Yang kedua, organisasi struktur dalam manajemen proyek, bagaimana tim proyek diatur dan dikendalikan untuk mencapai tujuan proyek dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, struktur fungsional merupakan sebuah jenis struktur organisasi di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan fungsi yang mereka lakukan. Baik, saya akan membahas 3 ini. Yang pertama, dari manajemen proyek, ini merupakan sebuah kategori yang ada di dalam perusahaan, yang mana manajemen proyek ini diperlukan agar rencana proyek yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan lancar sehingga selesai sesuai dengan target yang telah direncanakan. Selain itu pula, manajemen proyek juga diperlukan untuk mengelola sumber daya yang ada di dalam sebuah perusahaan itu tersendiri, seperti anggaran ataupun peralatan yang digunakan, sehingga anggota yang ada di sebuah perusahaan ini semua terlibat tanpa terkecuali. Secara tidak langsung, memang manajemen proyek ini merupakan sarana yang sangat baik di dalam mengelola berbagai macam proyek yang akan maupun sedang dijalankan oleh perusahaan. Sehingga manajemen proyek ini dapat diterapkan di sebuah industri dengan berbagai macam multi sektor untuk mengelola proyek yang sangat bervariasi dan juga memiliki skema standar masing-masing, mulai dari pengembangan perangkat lunak, konstruksi bahan ringan maupun berat, riset, sehingga baik kecil maupun besar. Nah, artinya apa? Poin pertama ini, manajemen proyek ini merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan bagaimana mengorganisir, merencanakan, dan juga mengerjakan proyek secara sederhana. Melalui manajemen proyek inilah kita diajarkan untuk membuat berbagai tool yang dapat menghemat waktu serta biaya di dalam mengerjakan tugas di perusahaan. Sedangkan sebuah tujuan harus kita terapkan, harus kita masukkan di sebuah skema. Seperti halnya tujuan manajemen proyek ini memastikan bahwa suatu proyek dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan atau stakeholder pimpinan. Nah, sedangkan poin yang kedua, struktur organisasi ini secara garis besarnya merupakan struktur yang hierarki, atas bicara A sampai ke kusrut sampai ke bawah A juga, yang mana mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, yang setiap individu atau sumber daya manusia mampu melingkupi di dalam perusahaan yang kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kemampuan kredibilitasnya masing-masing. Nah, struktur organisasi ini dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan apa? Sebelumnya menempatkan orang-orang yang memang kompeten, yang sudah diakui,
yang sekarang ini mungkin bisa menggunakan apa untuk melakukan kompetensi dengan LSP ya, yang memang bertugas lembaga sertifikasi profesi yang mana mengeluarkan sertifikat resmi di bawah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sedangkan apa namanya, seperti contoh bagian HRD, dengan adanya struktur organisasi kita dapat mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing karyawannya. Dengan menempatkan seseorang ke dalam sebuah posisi, sebuah struktur sesuai dengan kemampuannya, juga bisa menjadi patokan HRD ini dalam menentukan jumlah gaji karyawan bersangkutan sesuai tugas peran jabatannya di sebuah perusahaan. Tidak mungkin sales gajinya lebih besar dibanding manajer pemasaran. Misalnya, jika si A pandai dalam pemasaran tetapi tidak dengan penjualan, melainkan beda dengan si B. Si B ini pandai dalam penjualan tetapi tidak pandai dengan pemasaran. Nah, kerjasama ini membuahkan simbiosis mutualisme untuk apa namanya, melakukan cara yang efisien agar bisa mencapai tujuan tunggal yang sudah direncanakan. Nah, setiap person dalam perusahaan ini sangat berguna sekali untuk sistem sebuah organisasi maupun perusahaan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seseorang yang ada di dalam sebuah organisasi memiliki apa, kepintaran, pengetahuan di struktur, perilaku, proses, dan hasil organisasi. Nah, yang ketiga, struktur organisasi ini secara fungsional merupakan hal yang paling umum di dalam instruksi konstruksi. Dalam struktur ini, personil dikelompokkan berdasarkan fungsinya sesuai keahliannya. Senior, kemudian melapor kepada atasan, mereka, struktur ini memang cocok untuk proyek kecil hingga menengah dan memungkinkan spesialisasi dalam setiap fungsi. Ada juga kelebihannya. Satu, contohnya spesialisasi dalam setiap fungsi. Yang kedua, pengembangan keahlian dalam masing-masing departemen. Nah, di balik kelebihan ada juga kekurangannya. Pasti ada, contohnya koordinasi antar departemen mungkin sulit karena rancunya tidak maksimalnya jalur konsolidasi di struktur apa namanya, organisasi fungsional, karena semua aspek SDM ini dilibatkan walaupun bukan keahliannya, dan pengambilan keputusan di sini lambat. Kenapa kok bisa lambat? Karena kurang maksimal, kurang kinerjanya yang memang itu bukan tugasnya. Sales ditaruh di keuangan itu kadangkala di fungsional memang seperti itu. Yang penting mereka mau dengan niatan untuk apa, menyelesaikan kerjaan, ya udah digunakan, tapi hasilnya kurang maksimal, ya salah satunya keterlambatan itu. Baik, saya lanjutkan tentang apa, ketiga fungsi ini. Ya perlu kita ketahui ya bahwa pengorganisasian ini termasuk ke dalam fungsi manajemen. Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, manajemen personalia harus menyusun struktur organisasi. Keuntungan dari perorganisasian yang baik antara lain, yang pertama, menjelaskan siapa yang akan melakukan apa sesuai tupoksinya. Nah, tidak mungkin sales yang tadi saya sampaikan bekerja di bagian keuangan. Yang kedua, menjelaskan siapa yang memimpin siapa. Kalau sales pasti di atasnya ada manajer pemasaran. Dan yang ketiga, menjelaskan konsolidasi yang baik akan menentukan kinerja yang baik pula. Dan yang keempat, memusatkan sumber-sumber daya terhadap sasaran-sasaran. Pemetaan produk yang kita keluarkan ini pantasnya di kalangan menengah, atas, atau bawah.
dan dilihat dari segi usia. Oke, ini slide ini berbicara tentang struktur organisasi proyek. Semakin banyak proyek, maka semakin banyak pula duplikasi fungsi yang diikut sertakan. Selain itu, para karyawan juga akan ragu di mana dia akan ditempatkan bila pelaksanaan proyek sudah selesai. Pemanfaatan personil-personil yang efektif dan efisien, oleh karena itu diciptakanlah apa yang disebut struktur organisasi. Walaupun proyek itu sudah selesai, tapi jalur akses kinerja dan apa yang dikerjakan itu tetap sesuai dengan jalur struktur organisasi. Ini ada manajer bagian, di bawahnya manajer proyek A, manajer proyek B, manajer proyek C. Dan di bawah manajer proyek A ada personalia produksi, personalia administrasi, personalia pembelajaran. Kenapa kok apa namanya disamaratakan manajer proyek A, manajer proyek B, manajer proyek C? Ini berbicara proyek karena proyek ini sangat luas sekali. Tidak hanya proyek pembangunan saja, seperti halnya proyek pembangunan jembatan, maka kategorinya itu beda. Proyek pembangunan jembatan dengan proyek pembangunan gedung dengan proyek pembangunan jalan itu sangat berbeda sekali dilihat daripada proyek yang berbeda, maka keahlian dan juga bahan-bahannya pun harus berbeda. Nah, otomatis perlu dibuat sesuai keahliannya masing-masing. Katakanlah manajer proyek A ahli di bidang pembangunan. Nah, manajer proyek B ahli di bidang infrastruktur jalan. Sedangkan manajer proyek C ahli di bidang konstruksi jembatan. Nah, disinilah proses pembedaan sesuai keahlian masing-masing. Dan di bawahnya tetap harus ada personalia produksi bahan, personalia produksi administrasi, personalia pembelajaran. Nah, yang terpenting sesuai dengan kredibilitas keahliannya masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Nah, tentunya sebelum masuk ke dalam ranah eksekusi perlu ada landasan teori. Yang pertama, struktur organisasi ini bermula dari organisasi fungsional yang saya tadi sampaikan, fungsional. Semua dilibatkan walaupun tidak sesuai tugasnya, tidak sesuai keahliannya. Yang penting dilibatkan untuk bekerja dengan niatan pembelajaran. Tapi pengelolaan proyek dari suatu bagian meminta agar orang-orang fungsional yang bekerja pada proyek benar-benar pindah untuk bekerja sepenuhnya di bawah kekuasaannya. Dengan substansi, kamu bukan ahli di bidang keuangan, tapi saya taruh di bidang keuangan dengan kontrak kamu mau belajar dan bekerja di bawah bimbingan saya. Itu sebenarnya bisa sesuai kesepakatan bersama aja. Memang kalau bosnya itu mau dimasukkan di bagian keuangan walaupun bukan ahlinya tapi dia karyawannya mau belajar, itu so welcome. Sedangkan yang kedua, manajemen proyek. Dalam penyelenggaraan suatu proyek, kegiatan yang akan dihadapi sangat kompleks. Hal ini tentu memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga pada akhirnya proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana. Memang sepengalaman saya berbicara manajemen proyek dan menangani sebuah pekerjaan proyek. Waktu itu saya di Kediri, pembangunan apa namanya sekolahan, yang mana proyek tersebut proyek dari pemerintah pusat PUPR yang memang setiap tahunnya program dana hibah untuk membantu pembangunan sekolah yang memang sudah layak dan sudah pas untuk dibantu. Nah, di sebuah manajemen proyek ini ternyata nggak segampang yang kita kira. Ada yang namanya pengawas internal, ada yang namanya pengawas eksternal. Bagaimana pengawas internal ini memperhatikan bahan-bahan. Jika bahannya nggak sesuai yang sudah diterapkan RAP di apa namanya pemerintahan itu. Yang kedua, tukang-tukangnya ini harus sesuai dengan standarisasi yang memang pembangunan itu memang memang diperlukan, tidak hanya mohon maaf kuli bangunan yang sekedar ikut-ikutan aja, tapi perlu juga keahlian dan pengalaman. Terus apa namanya
mandor yang benar-benar disiplin agar ketepatan waktu yang efisien dan sesuai rencana selesai tanggal berapa berapa hari itu harus diimplementasikan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada 6 yang wajib dan harus ada di sebuah susunan organisasi pelaksanaan proyek. Yang pertama ada owner. Owner ini pemilik di sebuah perusahaan itu sendiri. Yang kedua, pengguna anggaran atau bendahara umum ya yang sering kita dengar di jajaran organisasi maupun lainnya. Yang ketiga, pembukuan yang rapi, yang bagus itu sangat penting di sebuah organisasi pelaksana proyek. Tanpa pembukuan biasanya karena sifat manusiawi bisa lupa. Yang keempat, juru bayar. Juru bayar atau dalam sebuah proyek ini bisa dikategorikan mandor. Yang kelima, pengawas lapangan. Tadi ya sempat singgung ada pengawas lapangan perusahaan yaitu internal, ada pengawas eksternal atau pemerintah ketika berbicara proyek ya ini proyek pemerintah bukan swasta. Karena antara pengawas internal dan pengawas eksternal itu biasanya saling berhadapan dan saling apa namanya mengamati satu sama lain. Ketika kinerja dari sebuah bangunan atau proyek ini kurang memadai menurut pengawas eksternal, maka yang berhak dan wajib bertanggung jawab yaitu pengawas internal. Dan yang nomor 6 yang tidak kalah penting yaitu konsultan proyek pelaksana yang menyusun RAP, yang menyusun skema, yang memplanning bagaimana gambar ini dengan kriteria bahan ini, harga sekian, dan kira-kira ini bisa dibangun berapa hari, bisa selesai berapa minggu atau berapa bulan. Itu konsultan proyek tugasnya di situ. Baik, saya lanjutkan. Nah, berbicara tentang susunan dan bagaimana kinerja ini yang juga tidak kalah pentingnya pengendalian sebuah proyek. Tanpa pengendalian, biasanya proyek itu tidak sesuai apa yang sudah diskedulkan, apa yang sudah ditetapkan, dan apa yang sudah disepakatinya. Contoh yang pertama, pengendalian proyek ini suatu sistem untuk mengawasi pelaksanaan proyek agar pihak-pihak yang terlibat dalam proyek dapat berfungsi dan bekerja secara optimal, efisiensi, waktu, dan tenaga kerja. Tanpa pengawasan, biasanya yang seharusnya proyek pembangunan apa namanya sekolahan 3 kelas bisa selesai dalam waktu katakanlah 1 bulan, tapi karena tidak ada pengawasan yang memang benar-benar diturunkan, ditugaskan, sehingga yang terjadi 1,5 bulan itu merupakan kos yang harus keluar lagi dan sifatnya menyebabkan kerugian. Terus yang kedua, ada unsur pengendalian proyek pada pelaksanaan pembangunan. Nah, pihak kontraktor berusaha untuk mencapai unsur-unsur pengendalian proyek yang mana ada pengendalian kualitas bahan. Bahan harus sesuai pemesanan, harus sesuai permintaan. Biasanya, mohon maaf, beberapa oknum yang kurang bagus di sebuah apa namanya kontraktor itu memakai bahan yang sekiranya murah, padahal sisi lain bahan itu tidak sesuai standarisasi yang sudah ditentukan. Tapi karena ingin kepentingan dan keuntungan yang banyak, bahan itu diganti bahan yang murah. Terus apa namanya pengendalian biaya dan pengendalian waktu. Jangan sampai waktu yang sudah ditetapkan melebihi waktu yang tidak ditetapkan itu menyebabkan kerugian lagi. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, di sebuah organisasi proyek ini, sahabat-sahabat, ada sarana dan pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek agar tujuan organisasi dapat dicapai dilakukan proses sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan pembagian kegiatan.
Kenapa harus ada identifikasi dan pembagian kegiatan? Karena ini bersangkut paut dengan proyek yang akan dikerjakan. Nah, identifikasi proyek itu seperti apa contohnya? Contoh, ketika ingin membangun apa namanya jalan, maka dilihat dari gestur tanahnya dan kira-kira gestur tanah ini layaknya memakai bahan apa namanya jalan itu yang mana standarnya? Apakah contoh meniru dengan bahan yang ada di kota atau cukup dengan ada yang di desa-desa? Nah, sedangkan apa namanya yang kedua itu pengelompokan penanggung jawab kegiatan harus ada masing-masing yang membidangi dan masing-masing yang bertanggung jawab biar bahasa dalam struktur fungsional itu tidak rancu. Harus yang ahli di bidang konstruksi bertanggung jawab di bahan materialistiknya. Yang ahli di konsultan bertanggung jawab di konsultannya. Yang ahli menangani unsur apa namanya bahan-bahan untuk pembangunan ditaruh di posisi itu. Dan yang terakhir nomor 4, menyusun mekanisme pengendalian. Ini sangat penting. Controlling, evaluasi harus diterapkan walaupun proyek itu masih belum selesai karena proyek ini menyangkut apa namanya kemanfaatan yang sifatnya tidak hanya pribadi saja melainkan melibatkan banyak orang. Saya lanjutkan. Kita bisa lihat di sini ada struktur organisasi proyek fungsional. Ada CEO, di bawahnya pemasaran keuangan, manufaktur logistik umum. Dan di bawahnya manufaktur, manajer pemeliharaan, manajer teknik dan proyek, manajer operasi. Sedangkan di bawah manajer teknik dan proyek ini ada desain engineering, inspeksi, R&D. Nah, ini ada keterangan yang bergaris merah itu arus kegiatan proyek dari CEO ke manufaktur, manufaktur ke manajer teknik dan proyek, dan manajer teknik dan proyek itu langsung dieksekusi di bawahnya. Sedangkan untuk arus kegiatan fungsional itu melibatkan semua dirapatkan, tapi untuk mengeksekusi sebuah proyek dikerucutkan lagi menjadi yang bisa kita lihat di jalur konsolidasi komunikasi seperti garis merah ini. Baik, yang kedua ada struktur organisasi proyek matriks. Ini yang sudah terdesain dengan rapi ya untuk proyek matriks ini. Ada CEO, Departemen Proyek, Departemen Konstruksi, Departemen Project Control, Departemen Pengadaan, Departemen Administrasi dan Keuangan, Departemen Teknik. Dari Departemen Proyek turun ke Proyek A, Proyek B, Proyek C. Kenapa kok harus Departemen Proyek yang menangani, padahal kan ada Departemen Konstruksi. Memang ada masing-masing departemen seperti project control, pengadaan, dan lain-lain. Ini biasanya tupoksi matriks ini akan dilakukan sesuai keahlian, sesuai bidang, agar tidak rancu dalam jalur konsolidasi. Ketika berbicara eksekusi sebuah pekerjaan di perusahaan, maka yang berhak itu cukup departemen proyek. Nah, dari departemen proyek ini melakukan teknis seperti apa? Kalau proyeknya apa saat prasarana prasarana ya, maka memilih bahan yang sekiranya sesuai dan yang dibutuhkan. Yang kedua, memilih dengan skema apa, terus di apa CV mana, di toko mana yang akan dibeli. Nah, nanti melibatkan di departemen proyek ini melibatkan departemen konstruksi. Kira-kira bahan yang pas ini bahannya seperti apa? Kalau katakanlah prasarana-prasarana untuk kelengkapan kantor, meja, kayunya itu yang seperti apa? Terus yang sesuai standar di kantor itu desainnya seperti apa? Ini harus komunikasi antara departemen proyek dengan departemen konstruksi. Sedangkan yang mengeksekusi di bawahnya ada masing-masing sub. Oke, saya lanjutkan. Sedangkan perbedaan secara fungsional, kalau
Fungsional dan metrik ini, kalau fungsional tadi sempat saya singgung, organisasi fungsional ini meliputi perincian pekerjaan, pembagian pekerjaan, dan koordinasi pekerjaan yang terjadi dalam suatu lingkup dan struktur tertentu. Sedangkan matriks, organisasi metrik biasanya disebutkan berdasarkan kebaikan-kebaikan organisasi fungsional dan organisasi proyek. Nah, untuk matriks sendiri, ciri-cirinya dapat dilihat sebagai berikut, apa namanya, pimpinan merupakan posisi tertinggi pada organisasi perusahaan, tidak menekankan pada struktur hierarki yang secara fungsional itu hierarki. Nah, sedangkan manajer proyek ini memiliki kewenangan secara horizontal, adanya rantai komando ganda di mana anak buah memiliki lebih dari satu manajer proyek, adanya pelopor ganda di mana anak buah melapor pada manajer proyek dan pimpinan fungsional, kelebihannya struktur organisasi matriks. Nah, kelebihan ini biasanya apa, matriks ini sebenarnya hampir sama dengan fungsional, tapi bedanya matriks ini tidak hanya jalur konsolidasinya satu, melainkan ada dua, mengganda ya. Sedangkan sumber daya digunakan secara efisien, sumber daya berupa tenaga kerja maupun peralatan digunakan secara bersamaan dalam sebuah organisasi. Cangkul biasanya dipakai dengan apa namanya, ketentuan yang boleh memakai siapa, tapi dalam matriks ini bisa dipakai siapapun selagi memang digunakan untuk mencangkul. Hal tersebut membuat sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien, tidak ada yang tidak digunakan, dan juga menekankan pengeluaran biaya. Ini perbedaan di matriks dan fungsional ini. Fungsional lebih berbicara terhadap profesionalitas sumber daya manusia, skill dari SDM itu sendiri. Sedangkan matriks lebih kepada pembelajaran yang sifatnya memang dikerjakan langsung prakteknya. Untuk komunikasi yang berjalan baik dengan lancar, struktur organisasi matriks membangun sistem komunikasi yang baik antar anggotanya, di mana departemen atau bagian-bagian organisasi dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan bebas di sebuah organisasi, perusahaan maupun organisasi apa namanya, eksternal. Kewenangan manajer proyek yang horizontal membuat interaksi antar unit fungsional berjalan lebih cepat dan masalah yang terjadi dalam organisasi pun lebih cepat diselesaikan. Oke, saya lanjutkan. Ada 3 kesimpulan pembahasan saya. Yang pertama, kebutuhan akan organisasi proyek sangat dibutuhkan dan berkaitan skala besar kecilnya suatu proyek. Sesuai proyek yang dikerjakan, baik kecil maupun besar, maka kebutuhan pun ketika berbicara kecil ya tidak apa namanya, tidak terlalu mengeluarkan kos yang besar. Tapi kalau yang kebutuhan besar, otomatis. Sedangkan yang kedua, dalam suatu organisasi proyek dibutuhkan inovasi terbaru dan kebutuhan jumlah interface eksternal, constraint waktu dan anggaran, sehingga dapat dipantau penyimpangan waktu dan anggaran pada setiap pelaporan proyek. Yang terakhir, yang ketiga, penerapan WBS, Work Breakdown Structure, dan OAT, Organization in Analysis Table, diperlukan pada organisasi proyek konstruksi agar dapat menempatkan setiap personil sesuai dengan kebutuhan organisasi dan keahliannya masing-masing. Tadi menyakup kepada apa, fungsional. Oke, baik, di sini ada tabel WBS, Work Breakdown Structure. Di paling tertinggi ada Project X, dan di bawah ada konsep, feasibility, design, development, manufaktur, desain, dan di bawahnya ada sub-sub koordinat masing-masing seperti yang saya jelaskan di awal. Dan yang terakhir ada OAI, Organization Analysis Table, di elemen of organization, kultur, proses, struktur, teknologi, sistem, strategi, dan di tengahnya ada people. Dari 7 ini masing-masing saling bersangkutan, berkorelasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Dewi yang saya hormati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.